Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Aurelia, kelas 11 Busana 1, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Pancasila dalam hidup bernegara. Lalu apa saja ya isi-isinya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bab 1 Unit 2 Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran: dalam konteks kehidupan bernegara, peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu ada nih poin penting dalam penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Di antaranya yaitu 1. Dasar negara Pancasila. Pancasila tidak hanya ada sebagai dokumen resmi atau seremonial, tetapi seharusnya menjadi landasan yang mengatur dan menyelenggarakan negara. Pemberlakuan Pancasila harus melekat dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Yang kedua, 3 tataran nilai Pancasila. Nilai dasar merupakan nilai abstrak dan tetap, tidak tergantung pada perubahan waktu dan tempat, mencakup prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara mutlak seperti 5 Pancasila. B. Nilai instrumental merupakan penjabaran kontekstual dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ini mengarah pada strategi, kebijaksanaan, sistem, program, dan proyek yang harus sesuai dengan tuntunan zaman dan didasarkan pada nilai dasar. Lalu ada nilai praksis, merujuk pada nilai-nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di maupun masyarakat negara. Nilai ini termanifestasi dalam tindakan nyata dan dapat dilakukan oleh lembaga negara, organisasi masyarakat, dan individu. Yang ketiga, kesesuaian dan konsistensi nilai penerapan nilai instrumental dan nilai praksis harus sesuai dan konsisten dengan nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar, dan nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Keempat, tanggung jawab lembaga negara. Lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR memiliki peran dalam menyusun nilai instrumental yang menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang peraturan pemerintah dan kebijakan lainnya. Yang kelima, telaah nilai instrumental dan praksis. Penelitian lebih lanjut dilakukan pada nilai instrumental dan nilai praksis dalam praksis bernegara. Nilai instrumental mengarah pada pembuatan hukum dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nilai praksis mengacu pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, wujud nilai instrumental. Nilai instrumental tercermin dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Penting bahwa nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Nah, berikut ini penjelasannya. Disimak ya, teman-teman. Sila pertama. Nilai dasar, mengakui dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai instrumental diwujudkan melalui Undang-Undang 1945, pasal 286 dan 29 yang mengakui kebebasan beragama, beribadah, dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani. Nilai praksis, menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan, tidak melakukan penistaan terhadap agama, dan memupuk kerukunan antar umat beragama. Sila kedua, nilai dasar, menghormati dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nilai instrumental diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 14, 28A, 288, 280, 281, dan 28J. Yang menjamin hak asasi manusia, hak hidup, hak keluarga, hak pribadi, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak diskriminatif. Nilai praksis, mengakui kesetaraan, menghormati hak asasi setiap manusia tanpa membedakan, dan melakukan tindakan kemanusiaan seperti bakti sosial. Sila ketiga, nilai dasar, menghargai persatuan dan kesatuan Indonesia.
Nilai instrumental ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 254, 35, 36, 36A, 368, dan 360 yang menetapkan simbol-simbol nasional, bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Nilai praksis mengembangkan sikap saling menghargai, memajukan pergaulan bangsa, dan menjunjung tinggi persatuan. Yang keempat, sila keempat, nilai dasar, menghormati musyawarah dan keputusan bersama. Lalu ada nilai instrumental diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2, 3, 6A, dan 19 yang mengatur tentang perwakilan rakyat, pemilihan presiden, dan kegiatan musyawarah. Nilai praksisnya menghindari walkout atau menghargai hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum, dan memberikan kepercayaan kepada wakil rakyat. Lalu yang terakhir ada sila kelima, nilai dasar mengutamakan keadilan sosial. Nilai instrumental diwujudkan dalam UUD 1945 Pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian yang berkeadilan, perlindungan fakir miskin, dan jaminan sosial. Nilai praksis mengembangkan perbuatan luhur, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak bersifat boros. Setelah kita mempelajari dan membahas bab 1 yaitu Pancasila, berikutnya kita akan mempelajari tentang bab 2 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu bagaimana isinya, dan saya akan membahas tentang unit 4 mengenai studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Unit 2 Hubungan Antar Regulasi. Tujuan pembelajaran pada bab ini diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis tentang hierarki regulasi perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menempati posisi paling atas hingga peraturan daerah atau kota di posisi paling bawah. Diharapkan pula mampu menganalisis beberapa kasus yang menunjukkan ketidakserasian, tumpang tindih, dan kontradiksi antara aturan serta contoh kasus aturan yang benar, serasi, dan tidak tumpang tindih. Lalu ada konsep hubungan antar regulasi, yaitu contohnya salah satu pasal Undang-Undang NRI tahun 1945. Lalu regulasi turunnya yang berkaitan dengan salah satu pasal tersebut. Turunan ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden ataupun peraturan daerah. Lalu hasil analisa kelompok tentang sesuai ukuran, sesuai tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sertakan juga argumentasinya. Hierarki dan hubungan antar regulasi. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental dalam hierarki hukum. Aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang diakui. Hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Jenis peraturan perundang-undangan juga mencakup peraturan dari berbagai lembaga, badan, atau komisi yang memiliki kewenangan sejajar yang dibentuk oleh undang-undang. Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi jika undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945. Lalu apa itu regulasi? Regulasi adalah seperangkat peraturan yang mengendalikan suatu tatanan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan ketaatan. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi regulasi pemerintah adalah yang paling umum.
Hierarki regulasi tidak hanya menunjukkan tingkatnya, tetapi juga hubungan antar regulasi yang tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih. Regulasi undang-undang harus harmonis dan memiliki kolerasi yang positif antar peraturan. Contoh kasus penerapan hierarki dan hubungan antar regulasi adalah implementasi otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah, tetapi tetap dalam batas kewenangan yang telah ditentukan. Lalu bagaimana dengan kewenangan daerah? Kewenangan daerah mencakup berbagai bidang pemerintahan, kecuali dalam politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, moneter, fiskal, serta bidang lain yang dikecualikan. Bidang ini yang termasuk dalam kewenangan daerah meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional, pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, administrasi negara, lembaga perekonomian negara, pembinaan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Kewenangan yang diserahkan harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang lintas kabupaten atau kota, serta bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan provinsi juga mencakup kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah, kabupaten, dan kota. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah di wilayah laut mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Pengaturan administratif, tata ruang, penegakan hukum, dan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. Wah, banyak juga ya. Kewenangan daerah kabupaten dan kota di wilayah laut terbatas hingga sepertiga dari batas laut daerah provinsi. Kewenangan daerah kabupaten dan kota meliputi kewenangan pemerintah seperti pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan daerah ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pemerintah dapat menugaskan tugas-tugas tertentu kepada daerah dalam tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah. Penugasan tersebut diatur dengan peraturan perundang-undangan. Baik, itulah penjelasan mengenai bab 1 mengenai Pancasila dan bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari saya. Semoga dapat dipahami teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau minum, Kak? Apa? Ini kus satu saja, nanti kau perut sakit. Lian, ayo. Yuk. Lambreng. Balani. Lambreng. Kowe bar ning dadi bar. Yo. Sepuluh. Cabang. Cebong. Kok balotongnya reneng e? Nang dia golek. Yo golek. Nana. Gimana kamu? Woi, bongkotongnya ketemu. Bangun. Kak, minum, Kak. Menghargai keberadaan antar individu merupakan wujud toleransi. Selayaknya kita menghargai perbedaan.
Budi, Lulu. Lama banget sih, ditungguin juga. Iya, maaf ya, tadi Kak Budi lama bangunnya. Ya sudah, ayo main. Katanya mau main petak umpet. Ayo. 1, 2, 9, 10. Sudah ya, aku cari kalian. Dor, Budi ketahuan. Kamu jaga. Loh, kok kamu langsung tahu sih aku di sini? Kamu curang ya? Kamu ngintip kan? Enggak kok, aku emang tahu kamu di sini. Dari mana kamu tahu? Kenapa kamu bisa langsung tahu aku di sini? Aku yakin kamu curang, Andi. Kamu nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Aku beneran nggak ngintip kok. Bohong. Udah, kalian kenapa sih? Andi tuh curang. Masa aku langsung ketahuan? Enggak lu, aku nggak curang. Aku nggak ngintip. Aku emang lihat Budi di saung. Kakak tahu dari mana Andi curang? Ya itu buktinya. Andi langsung tahu aku ngumpet di sini. Berarti kan dia curang. Tadi kan aku udah bilang, jangan nuduh orang sembarangan Budi. Kamu nggak punya buktinya kan, aku curang? Enggak, kamu curang, Andi. Aku nggak curang Budi. Kamu curang. Enggak. Sudah. Budi, menurut aku kamu lebih baik minta maaf sama Andi. Andi kan nggak curang, kamu cuma salah paham. Kita nggak boleh ngikutin emosi kita, Bud. Kamu harus tenang dulu. Lagi pula, yang namanya permainan itu pasti ada menang dan kalah. Kalau kamu kalah, bukan berarti kamu nggak mampu kan? Ini kan cuma permainan. Jadi, kamu minta maaf ya sama Andi. Andi, kamu juga harus memaafkan Budi kalau dia nanti minta maaf sama kamu. Kita nggak boleh punya dendam sama orang. Tuhan nggak suka loh orang yang suka dendam dan nggak mau memaafkan orang lain. Lu, ayo pulang. Aku males main lagi sama Andi. Kakak nggak boleh bersikap seperti tadi. Tapi aku kesel lu. Andi tuh curang. Kakak tahu dari mana Andi curang? Emang kakak ngelihat Andi ngintip? Ya nggak ngeliat sih. Tapi masa Andi langsung nemuin aku? Berarti kan dia ngintip. Kakak nggak boleh nuduh orang tanpa bukti. Kakak tahu nggak? Sebenarnya tadi aku sama Adel ngelihat kakak ngumpet di saung. Dan baju kakak sedikit kelihatan di sela-sela dinding saung itu. Makanya Andi langsung tahu kalau kakak di situ. Kan tadi Andi juga udah bilang dan ngasih tahu kakak, jangan nuduh sembarangan. Andi nggak ngintip kak, aku dan Adel ngeliat kok. Kenapa tadi kamu nggak bilang? Aku mau bilang kak, tapi kakak dan Andi terus bertengkar. Dan kakak juga masih emosi, jadi Lulu bingung. Berarti kakak salah dong lu. Ya salah dong kak, tadi kan Doni juga sudah minta kakak untuk minta maaf ke Andi. Sekarang kakak minta maaf ya sama Andi dan minta maaf juga ke Adel dan Doni karena tadi kakak tidak mendengarkan nasihat dan pendapat dari mereka. Andi, aku minta maaf ya karena sudah menuduhmu. Ternyata Adel dan Lulu melihatku juga di saung itu karena bajuku terlihat di sela-sela dinding saung. Aku juga minta maaf sama kalian, Doni, Adel, karena aku tidak mendengarkan kalian. Aku sudah sadar kalau yang namanya bermain pasti ada menang dan kalah. Iya Budi, aku sudah memaafkanmu. Tapi jangan kamu ulangi lagi ya. Aku juga maafin kamu, Budi. Iya, aku juga maafin kamu kok. Terima kasih ya kalian sudah memaafkanku. Hari ini aku dapat banyak pelajaran. Ya sudah yuk, kita pulang ke rumah masing-masing, besok kita main lagi. Ayo.